pada abad pertengahan, semuanya serba terbatas, like informasi sulit didapat, pendidikan sulit diakses, bahkan Dota belum rilis. Tapi di balik keterbatasan serta wabah yang terjadi pada zaman dulu, orang zaman dulu mempunyai rasa malu yang tinggi kalau dibandingkan dengan orang zaman sekarang. Karena mereka mendahulukan kehormatan dibandingkan segalanya. Mereka memegang teguh anak. Bahkan mereka rela melakukan apa saja demi mengembalikan kehormatan mereka. Like, dolar kuning sialan, hukuman mati itu menjadi tindakan yang terhormat daripada harus hidup dipenuhi dengan rasa malu. Dimana make sense ya. Gue mending duduk di kursi listrik daripada foto zaman dulu gue kesebar ke publik. Dulu tuh gue suka foto pakai headphone gitu biar kayak Lalu bertahun-tahun kemudian, kita masuk ke era modern, di mana semua hal menjadi lebih mudah untuk kita akses. Oh, lu mau belajar matematika? Ya tinggal buka YouTube. Lu mau belajar bahasa Jepang? Tinggal banyak nonton anime. Lu mau belajar masak? Ya tinggal chat Gordon Ramsay. Tapi di balik semua kemudahan itu, sayang sekali di dunia yang sudah dikapitalisasi ini, nilai kehormatan yang awalnya didahulukan, sekarang mulai dilupakan. Orang-orang lebih mementingkan harta daripada kehormatan itu sendiri. Sehingga sekarang banyak dari kita yang gak punya rasa malu kayak orang ini. Tapi ya itu kalau kita gak punya rasa malu ya. Banyak dari kita yang masih punya rasa malu. Kita malu ketika kita ketahuan merasa lagi di dalam edit. BTW gue gak pernah kayak gini. Gak pernah. Kita malu ketika kita jatuh di tempat publik, atau bahkan sesuatu yang dengan bangga kita katakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Malunya sampai sini, Cok. Gue nonton ini rasanya kayak nonton kelakuan fans My Hero. Tapi ya fenomena ini menggambarkan kita itu sebenarnya nggak butuh survei untuk mengetahui apakah MBG bermanfaat atau tidak ya. Cukup dengan melihat wajah bapak ini. Look at this face. Nah, setelah kejadian ini langsung muncul klarifikasi yang menjelaskan alasan dari para buruh bilang tidak itu adalah respon dari para buruh yang lajang. Sebenarnya ada dua respon. Yang jawab tidak itu buruh yang lajang, sementara yang berkeluarga tepuk tangan. Wait, gua ngambil headset gua bentar. Gua percaya diri dengan pendengaran gua. Kayaknya gak ada satupun jiwa yang tepuk tangan di sana. MBG bermanfaat atau tidak? Oh ada guys, satu orang tepuk tangan. Gila, di tengah ribuan orang yang ada di sana, bro berjalan di jalan yang benar. Tapi saran gue kayaknya gak usah bikin klarifikasi dah. Ngapain itu, ayolah. Lagian data dari mana banyak yang lajang. Udah. Lagian menurut gue kita nggak harus untuk menjadi penerima manfaat MBG untuk beropini apakah MBG bermanfaat atau tidak. Gue bukan penerima manfaat MBG, tapi untuk saat ini ya, MBG itu lebih bermanfaat untuk pejabat politik daripada rakyat. Selain program ini minim transparansi, gue masih bisa melihat wajah orang ini di medsos melontarkan kalimat yang kayaknya kalau gue berguru sama Nikola Tesla, mempelajari nih orang ngomong apa, gue jamin gue masih gak ngerti. MBG bikin badan anak tinggi bugar seperti di Jepang. Lihat apa yang gue maksud? Ngerti gak kalian? Kayaknya gue butuh device untuk menjelaskan orang ini ngomong apa. Bingung gue. Gue kalau punya waktu kosong ya, gue pengen mempelajari makhluk ini. Gue pengen menulis buku tentang ini. Karena setiap kalimat yang beliau ucapkan itu terdengar seperti orang yang ngerokok sehari 5 bungkus, yang suaranya pakai autotune di leher gitu. Gak pernah jelas. Bahkan KPK dan jaksa pun gak berani nyentuh orang ini. Kan menarik ya. Dalam situasi dunia yang mau meledak ini, mereka menggunakan uang pajak kita sesuka hati. Beli motor, jasa event organizer, sendok, tablet, semir sepatu, kaos kaki, ikat pinggang, handuk, barang-barang yang seharusnya bisa kita dapatkan dengan harga murah, mereka beli dengan harga yang bahkan Jeff Bezos pun bisa jatuh miskin kalau beli ini. Belum lagi ditambah anggaran 1 triliun lebih cuma buat bikin aplikasi. Jelek lagi aplikasinya, men. Developernya bahkan gak ngerti cara bikin gambar responsif. Lihat, gambarnya gepeng aja. Gue bahkan bisa bikin aplikasi yang jauh lebih bagus cuma dengan bayaran kopi dan martabak. Belum lagi kita melihat kalau dapur yang ditutup sementara itu masih mendapatkan insentif. Gila, how gitu? Ini gak buang-buang anggaran dari mana? Gue gak masuk kerja sehari aja, gaji gue dipotong. Ini MBG dapur tutup dapat duit. Makanya di tengah banyaknya masalah yang terjadi pada MBG saat ini, gimana caranya masyarakat berpikir kalau MBG itu bermanfaat? Gimana caranya saya memandang kalau MBG bermanfaat ketika masalah keracunan masih banyak? Bahkan katanya ada boraks, dan yang paling baru ada puntung rokok. MBG Kenzo tuh
Terus celah korupsinya juga banyak. Serta ini MBG arahnya kemana sih, gue bingung. Baru-baru ini BGN memperluas cengkramannya ke perguruan tinggi dengan BGN goes to kampus. How about BGN goes to hell? Katanya, BGN menyampaikan kalau kampus bisa mulai mempertimbangkan setidaknya ada satu SPPG, di mana kampus nantinya disuruh ngurus MBG secara mandiri, menjadikannya sebagai pusat pembelajaran. Ini, siapa yang punya ide ini? Siapa yang bikin ini? Siapa yang setuju akan hal ini? Ide ini harus melewati rapat dengan beberapa orang sebelum dibicarakan ke publik. Dan semuanya setuju. MBG di kampus. Wow, jenius. Ide bagus, ide bagus. Ya kita harus ngelakuin ini, men. Ya, kita kan cuma ingin membantu biar anak-anak Indonesia pada tinggi kayak orang Jepang. Bukan karena kita brain dead. Gue bingung saat ini. Apa yang bisa dipelajari mahasiswa dari SPPG? Nyuci ompreng? Joget? Like, what the fuck you talking about that? Katanya, Unhas IPB setuju dengan ide ini. Unhas malah udah bikin dapur duluan ya, menjadikannya universitas pertama yang membangun SPPG di kampus. Sementara itu, mahasiswa IPB pada menolak. Dan gue mengerti, kalau gue di posisi mereka, gue malah marah-marah. Gue bayar mahal-mahal buat kuliah untuk mendapatkan ilmu serta fasilitas pembelajaran. And you give me this shit, man? Man, fuck SPPG. Terus juga kabarnya dapur SPPG ini bisa menjadi laboratorium bagi kampus. How the fuck is that make sense, bro? Bagi Unhas, MBG itu bukan hanya program satu fakultas, melainkan seluruh fakultas harus ikut. Nah, gua drop out, man. Gua kalau kuliah di sana, gua gak mau ikut-ikutan kayak gini, man. Gua punya kegiatan lain yang lebih menyenangkan. Gua mending ikut Jumat bersih daripada MBG. Hell nah, bro. Jumat bersih lebih seru. Ya. Kenapa sih semuanya harus MBG sekarang? Gak ada yang mau meneliti MBG. Gue lebih tertarik meneliti orang ini. Gimana caranya beliau tidak tersentuh jaksa dan KPK? Gue bingung. Kemarin KPK menyoroti anggaran sepatu sekolah rakyat yang mencapai 27 miliar dengan anggaran sepasang sepatu itu nilainya 700.000. Cinderella iri dia. Gak mau dasar pangeran miskin, saya gak mau sepatu kaca. Saya maunya sepatu sekolah rakyat. Tapi ya intinya bukan di situ. Intinya kalau KPK bisa dengan cepat menyoroti ini, kenapa kalau lihat kaos kaki 6,9 miliarnya BGN, mereka diem aja? What the fuck, man? Rupiah sekarang tuh udah melemah ke 17.300-an. Ya pas video ini lagi dibikin. Berada dalam level terendah sepanjang sejarah. Dan dampaknya udah kerasa banget. Makanan, minyak, kebutuhan pokok, literally semua barang yang kita butuhkan untuk hidup berada di harga yang membuat dompet gue tiba-tiba ngilang. Gak pernah kan lu beli nasi padang serasa beli Mbappe? Enggak juga sih. Dan apakah aneh jika rupiah melemah? Tentu tidak. Ya justru menurut gue lebih aneh kalau rupiah menguat ya. Mau rupiah ke 18.000 juga gue mah gak bakal aneh. Normal ini mah. Lihat aja kelakuan pemerintah sekarang ya. Lapas pun katanya pengen dibikinin dapur MBG. Apakah perbuatan ini mencerminkan rupiah yang akan turun? I don't know. Gue nggak tahu ya. Gue taunya dapur MBG ada di mana-mana ya. Ntar.